Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk sesuatu yang baik? Jika Anda menonton video ini, kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Ada tanda-tanda mengejutkan dalam hidup Anda yang bisa mengkonfirmasi hal ini. Beberapa individu terlahir sebagai jiwa yang terpilih, ditandai oleh keadaan dan kualitas yang unik sejak lahir. Mereka berbeda karena sifat dan kemampuan luar biasa yang membedakannya dari orang biasa. Sejak usia muda, mereka telah menunjukkan bakat, kebijaksanaan, atau rasa empati yang mendalam. Ciri-ciri ini bukanlah kebetulan, mereka adalah indikator dari panggilan atau tujuan yang lebih tinggi dalam hidup. Jiwa yang terpilih sering menunjukkan kemampuan bawaan untuk memahami konsep yang kompleks, menunjukkan belas kasih, dan memimpin dengan integritas. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk membantu orang lain dan membuat perubahan positif di komunitas mereka. Dorongan ini untuk menyebarkan kebaikan dan memperbaiki kehidupan di sekitar mereka adalah karakteristik utama dari jiwa yang terpilih. Kehadiran mereka sering membawa kenyamanan dan inspirasi kepada orang lain, mendorong mereka untuk berusaha mencapai kebaikan. Meskipun individu-individu ini mungkin tidak selalu menyadari status unik mereka dari awal, tanda-tanda ini menjadi semakin jelas seiring bertambahnya usia mereka. Mereka mungkin menghadapi situasi yang menantang untuk mengembangkan kekuatan dan menerima peran mereka lebih sepenuhnya. Pengalaman-pengalaman ini membentuk perjalanan mereka, memperkuat rasa tujuan dan komitmen mereka terhadap panggilan yang lebih tinggi. Ditandai oleh takdir tidak berarti bahwa hidup jiwa yang terpilih akan menjadi mudah. Faktanya, jalan mereka seringkali penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, kesulitan ini berfungsi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Dengan mengatasi kesulitan, jiwa yang terpilih memperkuat tekad mereka dan memperdalam pemahaman mereka tentang tujuan mereka. Ada tanda-tanda mengejutkan yang mungkin tidak Anda sadari, yang menunjukkan bahwa Anda telah ditandai sejak lahir. Mari kita menjelajahi tanda-tanda ini. Tanda pertama, isolasi. Isolasi adalah bagian signifikan dari perjalanan spiritual jiwa yang terpilih, yang memainkan peran krusial dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka. Periode isolasi ini seringkali terjadi karena berbagai alasan, termasuk pertumbuhan spiritual, penyembuhan batin, dan proses pencerahan spiritual. Jiwa yang terpilih sering merasa terisolasi dan terasing karena kualitas dan takdir unik mereka, yang secara alami membedakan mereka dari orang lain. Salah satu alasan utama untuk isolasi ini adalah kebutuhan untuk pertumbuhan spiritual. Selama waktu ini, jiwa yang terpilih diberikan ruang untuk merenungkan hidup mereka, memahami tujuan mereka, dan terhubung lebih dalam dengan diri batin mereka. Kesendirian ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi jalur spiritual mereka tanpa gangguan dan pengaruh dunia eksternal. Ini menjadi waktu untuk introspeksi mendalam, di mana mereka dapat memeriksa keyakinan, nilai-nilai, dan arah hidup mereka. Penyembuhan batin adalah aspek penting lainnya dari isolasi ini. Jiwa yang terpilih seringkali membawa luka dari pengalaman masa lalu, baik dari masa kanak-kanak, hubungan, atau peristiwa hidup lainnya. Isolasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghadapi luka-luka ini, memahami asal-usulnya, dan memulai proses penyembuhan. Melalui pekerjaan batin ini, mereka dapat melepaskan rasa sakit masa lalu, memaafkan diri mereka dan orang lain, serta melanjutkan hidup dengan hati yang lebih jernih dan ringan. Pengalaman isolasi juga umum terjadi selama pencerahan spiritual. Ketika jiwa yang terpilih mulai menyadari tujuan dan sifat spiritual mereka yang lebih tinggi, mereka mungkin merasa terputus dari orang-orang dan lingkungan yang tidak lagi sesuai dengan kesadaran baru mereka. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan terasing, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk wawasan spiritual yang lebih dalam dan pertumbuhan. Selama waktu ini, mereka sering mencari kesendirian untuk mengintegrasikan pemahaman baru mereka dan menyelaraskan lebih dekat dengan diri mereka yang sebenarnya.
Tanda kedua, pergumulan internal. Pergumulan internal adalah pengalaman umum bagi jiwa yang terpilih. Pergumulan ini seringkali meliputi keraguan diri dan pertanyaan tentang kelayakan mereka. Sejak usia muda, jiwa yang terpilih mungkin telah berjuang dengan perasaan tidak memadai dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mampu memenuhi tujuan yang lebih tinggi. Keraguan diri ini bisa bertahan lama dan menantang, membuat mereka mempertanyakan kemampuan dan nilai mereka. Namun, pergumulan internal ini bukanlah kebetulan, tetapi berfungsi sebagai ujian penting untuk ketahanan dan pertumbuhan. Jiwa yang terpilih sering menghadapi tekanan sosial yang membuat perjalanan mereka semakin rumit. Masyarakat cenderung memiliki harapan dan norma tertentu, yang dapat membuat jiwa yang terpilih merasa tidak cocok atau tidak dipahami. Tekanan ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan akan kegagalan, karena mereka khawatir tidak memenuhi harapan diri sendiri dan masyarakat. Ketakutan akan kegagalan ini dapat sangat membebani, menyebabkan konflik internal yang signifikan. Menghadapi pergumulan internal adalah tanda bahwa Anda telah ditandai oleh Tuhan. Ini mungkin tampak seperti beban, tetapi sebenarnya adalah bagian dari rencana ilahi untuk membantu Anda menjadi lebih kuat. Tantangan-tantangan ini memaksa Anda untuk melihat ke dalam diri dan menemukan kekuatan untuk mengatasinya. Dengan menghadapi dan menyelesaikan konflik internal ini, jiwa yang terpilih menjadi lebih tangguh dan lebih siap untuk menangani tanggung jawab panggilan mereka yang lebih tinggi. Pergumulan internal juga termasuk menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri. Jiwa yang terpilih sering merasakan dorongan kuat untuk mengikuti jalan unik mereka, yang bisa sangat berbeda dari arus utama masyarakat. Penyimpangan ini dapat menciptakan konflik internal saat mereka berjuang antara tetap setia pada diri mereka sendiri dan menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Pergumulan konstan ini bisa melelahkan, tetapi juga membantu menguatkan identitas dan tujuan mereka. Tanda ketiga, dibenci tanpa alasan. Salah satu kenyataan pahit yang sering dihadapi oleh jiwa yang terpilih adalah dibenci tanpa alasan yang jelas. Kebencian yang tidak bisa dijelaskan ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Kualitas unik dan tujuan yang lebih tinggi dari jiwa yang terpilih dapat memicu perasaan cemburu, rasa tidak aman, dan kesalahpahaman pada orang lain. Reaksi negatif ini bukanlah cerminan dari nilai jiwa yang terpilih, tetapi lebih menunjukkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kehadiran mereka pada orang lain. Kecemburuan adalah faktor signifikan yang berkontribusi pada kebencian yang tidak pantas ini. Orang-orang yang merasakan potensi luar biasa dan cahaya batin dari jiwa yang terpilih mungkin merasa terancam. Ancaman ini bisa terwujud sebagai kecemburuan yang membuat mereka bereaksi negatif tanpa alasan yang logis. Mereka mungkin melihat kemampuan dan pencapaian jiwa yang terpilih sebagai pengingat akan rasa tidak aman dan potensi yang belum terpenuhi dalam diri mereka sendiri. Konflik internal dalam diri orang lain seringkali menghasilkan perlakuan yang tidak adil dan permusuhan terhadap jiwa yang terpilih. Rasa tidak aman adalah alasan lain mengapa jiwa yang terpilih sering menjadi target kebencian yang tidak pantas. Kepercayaan pada perspektif unik jiwa yang terpilih dapat menyoroti rasa tidak aman orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang tidak nyaman dengan diri mereka sendiri mungkin memproyeksikan rasa tidak aman ini kepada jiwa yang terpilih, yang menyebabkan negativitas yang tidak berdasar. Proyeksi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ejekan, kritik, dan permusuhan secara langsung, sehingga jiwa yang terpilih menjadi kambing hitam untuk masalah yang belum terselesaikan pada diri orang lain. Tanda keempat, Anda memengaruhi orang lain. Jiwa yang terpilih memiliki dampak mendalam pada kehidupan orang lain. Kehadiran dan tindakan mereka berfungsi sebagai mercusuar harapan dan inspirasi. Mereka bukanlah pengamat pasif di dunia, sebaliknya, mereka aktif membentuk dan membimbing orang-orang di sekitar mereka. Pengaruh ini adalah aspek mendasar dari tujuan mereka yang lebih tinggi. Salah satu cara utama jiwa yang terpilih mempengaruhi orang lain adalah melalui sikap positif mereka yang tak tergoyahkan.
Pandangan optimis dan semangat tangguh mereka dapat mengangkat orang-orang di sekitar mereka, bahkan ketika di tengah kesulitan. Positivitas ini menular, sehingga mendorong orang lain untuk mengadopsi sikap dan pendekatan yang serupa terhadap tantangan hidup. Kemampuan jiwa yang terpilih untuk tetap berharap dan termotivasi dalam masa-masa sulit, memberikan contoh yang kuat untuk diikuti orang lain. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki kualitas kepemimpinan alami. Mereka tidak berusaha untuk mendominasi atau mengendalikan, tetapi kepercayaan diri dan integritas mereka secara alami menarik orang-orang kepada mereka. Kepemimpinan ini bukan tentang otoritas, tetapi tentang membimbing orang lain melalui contoh dari mereka sendiri. Mereka menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat, membuat orang lain merasa didukung dan diberdayakan. Pengaruh ini membantu menciptakan lingkungan yang positif dan kolaboratif, baik dalam hubungan pribadi, komunitas, maupun konteks sosial yang lebih luas. Tanda kelima, merangkul pertumbuhan spiritual. Bagi jiwa yang terpilih, pertumbuhan spiritual bukan hanya aspek dari kehidupan, itu adalah inti dari eksistensi mereka.